Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh bersekutu lagi pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan di minggu yang baru. Untuk kita boleh terus koram deo, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terus bersekutu bersama-sama, untuk terus bertumbuh, untuk terus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sepanjang malam Engkau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami percaya hari ini hari yang penuh berkat, hari penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Dan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan Engkau tidak pernah terlelap dan tertidur. Tetapi Engkau terus memperhatikan hidup kami. Dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Sebab itu biarlah terus Engkau mendapati kami sebagai pribadi yang mengasihi Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami datang mengatur persembahan kami, menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami kepadamu, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami datang hampiri tahta-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau Allah Maha
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Bersyukur buat karya salib-Mu. Kami bersyukur Engkau tebus hidup kami, Engkau selamatkan, Engkau pulihkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu biarlah kami terus di dalam-Mu, dan Kau di dalam kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Ajaib penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ya, menikmati hadiratmu. Amin. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, ya. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ini ungkapan hati kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Sungguh indah hidup di dalam-Mu, Tuhan. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh. Karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Karena kami percaya Engkau terus ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu siap sedia memberikan pertolongan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Punya Bapa yang seperti itu. Sebab itu biarlah rasa aman kami ada di dalam-Mu, Tuhan. Rasa tenang kami ada di dalam-Mu. Sehingga apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, bahkan apa yang sedang kami alami, itu tidak membuat kami undur daripada-Mu. Tapi justru membawa kami semakin erat melekat di dalam-Mu, Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh mengawali minggu ini lagi.
Kemarin kami boleh datang beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam pertemuan ibadah raya. Dan hari ini kami memulai di dalam hadirat-Mu, dan kami mau terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh aman Tuhan. Dan sebentar kembali kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menghibur kami, firman-Mu meneguhkan hati kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Saya bersyukur melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, walaupun hanya foto profilnya sebagian. Tapi saya percaya hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini renungan kita di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-153 dan 154. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Sebuah doa, sebuah permohonan yang dinaikkan oleh pemazmur kepada Tuhan. Karena pemazmur percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena kalau berbicara tentang kesengsaraan, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang perkara, persoalan, saya percaya setiap hari mungkin kita harus menghadapi perkara-perkara itu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita mengalami kesengsaraan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami persoalan, apa yang menjadi respon otomatis kita? Apakah ketika kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, mengalami persoalan hidup, mengalami tantangan, apakah respon otomatis kita pertama kali itu adalah langsung datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan? Atau kita seperti para murid-murid, seperti kisah di mana waktu mereka menyeberangi Danau Galilea menuju Gerasa atau Gadara, ketika mereka diperhadapkan dengan badai, angin ribut, mereka berusaha dengan kekuatan mereka, berusaha dengan pengalaman mereka untuk berusaha menyelamatkan diri. Sampai pada titik di mana mereka tidak sanggup lagi, mereka menyerah dan mereka baru berseru-seru kepada Yesus. Maaf, itu pun dalam kondisi emosi, panik, marah kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai sikap hati seperti pemazmur? Ketika dia menghadapi kesengsaraan, ketika dia menghadapi persoalan, penderitaan, maka hal yang pertama dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Ini sebuah sikap hati yang harus kita bangun dalam hidup kita. Makanya berkali-kali saya menerangkan tentang Amsal 3 ayat 5. Di
Di situ ayat firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Dan berkali-kali saya katakan, kenapa orang bisa stres? Yaitu tadi, karena respon otomatisnya, sikap hatinya nggak dibangun seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur. Begitu ada penderitaan, begitu ada persoalan, begitu ada permasalahan, otomatis langsung berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Itu yang dilakukan. Berpikir, berusaha, sampai akhirnya give up, karena udah stres, udah mentok. Nah, makanya sekali lagi, ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 juga berkata seperti ini. Yang beberapa hari yang lalu Pak Ramli juga sampaikan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini sebuah prinsip yang sama seperti Amsal 3 ayat 5 yang harusnya kita praktekkan Bapak Ibu. Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi penderitaan, ketika engkau menghadapi persoalan, maka harusnya hal pertama yang engkau lakukan adalah engkau menguasai dirimu, engkau tenang, jangan panik, terus engkau berdoa dan berseru kepada Tuhan. Bukankah Yeremia 33 ayat 3 katakan begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi bagimu. Come on, saya mengingatkan kita, jangan ayat-ayat firman Tuhan itu hanya menjadi ayat-ayat yang kita kuasai, yang kita hafal. Tapi biarlah ayat-ayat firman Tuhan itu menguasai hidup kita, sehingga ketika ada kesengsaraan, ada penderitaan, ada persoalan, maka respon utama kita adalah kita tetap tenang, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita bisa mendengar suara Tuhan untuk kita memperoleh jawaban dari setiap persoalan kita, mendapatkan pertolongan bagi setiap permasalahan kita. Jadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita lagi dan meneguhkan kita lagi. Apapun yang sedang engkau alami hari ini, apapun yang akan Tuhan izinkan engkau alami, kalau itu berbicara tentang penderitaan, kalau itu berbicara tentang kesengsaraan, kalau itu berbicara tentang persoalan, ingat, kuasai dirimu, tetap tinggal tenang, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan dengar suara Tuhan. Bukankah kita sering nyanyi juga, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu, percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ketika engkau berdoa, engkau menikmati hadirat Tuhan, engkau mendapatkan jawaban. Jadi seringkali seperti yang beberapa orang juga tanya, kenapa rasanya Tuhan jauh? Tuhan nggak pernah jauh. Tuhan itu Immanuel, dia beserta dengan kita. Masalahnya pikiran kita yang liar itu yang sering membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita berusaha dengan logika kita sendiri. Apalagi saya katakan ketika iblis mengintimidasi dengan ketakutan, bahkan logika nalar kita jadi nggak jalan, stres. Makanya pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengar mengingatkan kita lagi, yuk bangun sebuah gaya hidup baru, respon hati, respon otomatis seperti pemazmur. Ketika engkau mengalami persoalan apapun itu, maka hal yang pertama kau lakukan adalah kuasai dirimu, tetap tenang, berdoa kepada Tuhan, dan dengarkan hikmat Tuhan, dengarkan tuntunan Tuhan, sehingga kau nggak akan pernah jadi orang stres.
Engkau akan menjadi awet muda, karena engkau terus bersuka cita dalam segala keadaan. Amin. Jadi kalau ditanya apakah kami nggak pernah punya masalah, dalam konteks yang dikenal oleh pada umumnya, tentu kami juga punya masalah. Tapi dalam hidup kami kata masalah sudah kami hapus. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Bapak punya masalah? Enggak, kami tidak pernah punya masalah. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kami, semua yang Tuhan izinkan kami alami, itu bukan masalah bagi kami. Kenapa? Karena kami tahu itu juga bukan masalah bagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dan firman Tuhan yang sama katakan, bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Dan itu yang kami praktekkan dalam hidup ini. Sehingga kami happy, kami bersuka cita, kami bersyukur dalam segala keadaan. Dan ngomong kanan kiri itu yang buat awet muda. Oke, Tuhan memberkati. Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang lain untuk sampaikan apa yang Tuhan juga ingatkan bagi Bapak Ibu melalui ayat-ayat firman Tuhan ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kenapa terdiam Bapak Ibu? Sedang menderitakah Bapak Ibu? Sedang sengsarakah? Oke, selamat datang. Yang saya lihat ada baru Liani H ya. Ada yang kenal? Siapa yang namanya Liani H? Apakah Uun ini? Ya, pagi semua. Ya, silakan Mas Simon. Oh ya, silakan Un bergabung Un. Ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku. Ya, pemazmur berseru kepada Tuhan. Ya, hidup kita juga kadangkala seperti apa yang dialami pemazmur, cuma pemazmur selalu ada firman. Ini sebab Tauratmu tidak kulupakan. Kita ini sebagai manusia, kalau saya dulu kan yang secara otomatis, respon otomatisnya selalu berpikir dulu, ya kan? Pikiran kita langsung top, gimana ngatasinya? Nah, sebetulnya firman Tuhan yang sudah selama Karamdeo kita belajar bahwa kita harus apa yang kita lakukan, kita benar kata Pak Heri, tenang dulu dan berdoa minta hikmat Tuhan, ya kan? Semua kita masih di dunia ini pasti punya problem, ya. Suami istri punya problem, dengan anak punya problem, dengan pekerjaan punya problem, semuanya kita punya problem. Satu-satunya kalau tidak mau punya problem, ya sudah masuk dalam peti, ya kan, sudah dipasang baut 4 ekor diputar-putar orang, nah selesailah problem kita di dunia ini. Jadi problem itu sebetulnya kalau saya selalu bicara sama istri saya, masalah itu mengajar kita untuk lebih dewasa dalam bertindak. Ya, di pabrik saya pasang, ya kan. Itu besar-besar saya tulis, ya kan. Masalah itu bukan membuat kita jauh atau jatuh, tapi masalah itu mengajar kita untuk lebih dewasa bertindak. Nah, Tuhan itu izinkan. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi Tuhan izinkan kita belajar. Setiap masalah apapun, ya, termasuk saya dengan keadaan yang kemarin harus sakit, saya belajar. Tanya Tuhan kenapa. Kita ini manusia kadang-kadang lebih pintar dari Tuhan loh. Ya. Jadi Tuhan izinkan. Karena ya Adam Hawa waktu dirayu oleh ular kan, ular ngomong apa? Ular ngomong ya Tuhan tuh takut kau lebih besar dari dia, ya kan? Nah kadang-kadang manusia kita kan masih keluar juga. Jadi segala sesuatu jangan hanya kita wah saya nggak mau masalah. Kalau Anda nggak mau masalah, Anda nggak bakal jadi besar, ya. Tapi caranya bagaimana kita harus berespon dengan isi bejana kita dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada firman langsung begitu ada masalah, oh firman sudah
ngomong begini, jawabannya cukup membuat kita tidak terlalu khawatir. Ya, jadi saya rasakan ya selama kita belajar di Mazmur 19 ini salah satu pasal dan ayat terpanjang di dalam Alkitab. Selalu pemazmur selalu mengajar kita, memberi teladan buat kita bahwa lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku. Jadi dia selalu memohon kepada Tuhan sama dengan kita. Tapi kelebihannya kalau kita sudah sering dan kita sudah masuk dalam koram Dio ini, kita punya tabungan. Ya. Tabungan kita yaitu firman yang menguasai. Jadi hari ini Bapak Ibu, suami istri, kalau ada masalah jangan ribut masalah. Bilang masalah sudah ada di mata kita. Kita udah lihat bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ya, maka saya selalu katakan ada 4 langkah yang Edkul ajarkan itu dengan komunikasi, keseimbangan, perubahan, dan kesepakatan. Jadi hari ini apapun masalahmu pasti Tuhan buka jalan. Tinggal bagaimana respon kita, mau enggak. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami gejolak ekonomi dan sebagainya, saya percaya Tuhan tidak pernah biarkan. Tapi Tuhan mau nengok, ya kan? Kau andalkan aku, apa andalkan kemampuanmu? Kalau andal kemampuanmu, jalanlah dulu sampai kamu terseok. Nah, pasti kamu cari Bapak. Ya kan? Saya pun dengan anak saya juga begitu, ya kan? Dia merasa hebat, jalanlah dulu, ya kan? Ketika ya kan dia mengalami masalah, ya, dia udah malu datang sama bapak sebetulnya, tapi ada seorang ibu penolong, yaitu maminya ngomong, lu cari bapak lu beres lah itu, ya kan? Sebagai bapak, kita kadang-kadang harus tegakan masalah itu anak kita harus alami, supaya apa? Untuk bagaimana dia tahu bahwa, oh ya, apa yang dipesan orang tua atau bapak itu, yang di dalam firman Tuhan, Tuhan kita itu menjadi bapak yang buat kita itu, ya, dia selalu peduli sama kita. Cuma masalahnya kita ini kadang-kadang nakal. Nah, jadi saya mengharapkan di ayat ini, ya kan, 153, ya kan, kita harus andalkan Tuhan. Ya, apalagi kalau orang-orang dominan seperti saya, ya kan, enggak usah lah, jangan repot-repot Tuhan lah. Tuhan baik sama kita, jangan kita repotin lagi. Nah, tapi ujungnya juga kita cari Tuhan kan. Jadi lebih baik sebelum kita lebih jauh menderita, ya ada masalah, andalah Tuhan, ya kan. Jadi supaya hidup kita ini memang menjadi satu teladan buat anak cucu kita. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ko. Nah, melalui ilustrasi yang Ko Simon bilang, kita juga diingatkan, Roh Kudus itu kan penolong bagi kita. Harusnya Roh Kudus yang mengingatkan kita, kamu kan punya Bapa di surga. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih Ko Simon. Nah, Cici mau sampaikan sesuatu, silakan. Yang kalau di dalam ayat itu tuh yang suaranya agak kuat ya. Yang firman itu sangat indah banget. Hidupkanlah sesuai dengan janjinya. Jadi pasti janji Tuhan, pasti doa kita Tuhan dengar. Aku begitu yakin. Tapi kita memang seperti Pak Simon bilang, kita menggunakan pikiran kita dan bukan dengan cara Tuhan, karena memang kita rasa nggak keburu dan nggak mungkin. Iman yang dibutuhkan untuk berjalan. Aku ingat beberapa hal yang penting ya untuk mengingatkan saya, tapi saya lupa siapa yang memberikan kesaksian itu. Saat lagi sulit, justru beri waktu lebih banyak untuk Tuhan. Sebenarnya waktu kita lagi sulit, biasanya kita pasti gunakan waktu kita lebih banyak memikirkan masalah. Tapi yang memberikan kesaksian itu siapa ya? Orang besar juga, saya lupa. Dia bilang, biasanya saya memberikan waktu misalnya 1 jam. Tapi saya akan memberikan waktu sampai 5-6 jam. Duduk dia membaca firman. Rasa seharusnya nggak keburu kan. Masalah begitu besar. Tapi dia bilang itulah jawaban
setiap saya mengalami masalah-masalah besar. Dan yang kedua saya juga kasih sedikit saya baca kesaksian tentang misioneri yang di Korea, cewek. Dia waktu masuk penjara disiksa dan dia ngalami masalah dengan giginya. Dia nggak bisa nggak bisa makan karena kekurangan vitamin apa. Dia rasa sengsara banget, sengsara sekali. Dia hanya bilang, Tuhan aku minta apel. Mungkin nggak tahu ada yang baca nggak kisah itu. Dia minta apel, semua sel-sel di dalam penjara itu dengar tentang dia minta apel. Semua mentertawakan. Dia terus berdoa, Tuhan aku sengsara. Bahkan matanya sampai ambil nggak bisa lihat. Dia tahu dia perlu apel. Dia tahu dia berdoa karena apa yang didorong di hati? Apel. Apel itu hal yang sederhana. Semua orang mentertawakan. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia nggak peduli. Dia tahu hidupkan imannya. Dia tahu janji Tuhan. Hal yang simpel. Tapi bagi dia sengsara, tapi dia percaya. Aku melihat itu kisah itu begitu menarik. Sampai satu hari datang kepala sipil datang, buang ke dalam selnya itu. Makan tuh apel. Tuh segitu banyak. Segitu banyaknya apel, semua orang ketawain dia. Tuh makan tuh, Tuhan kamu sudah kasih kamu apel busuk, nah makanlah, dia bilang gitu. Waktu dia melihat, makanya kita beda dengan orang-orang lain. Anak Tuhan selalu melihat, memandang masalah dan penyesalan yang berasal daripada Tuhan selalu berbeda. Itu yang saya rasa. Apel busuk di mata semua orang menertawakan. Tapi bagi dia menangis dan bersyukur, penuh syukur dan berteriak terima kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang aku butuh. Kalau Tuhan kasih aku apel yang keras, aku nggak bisa gigit. Tapi dikasih apel yang busuk, kan lembek itu apel. Dia makan, yang lain nggak bisa makan. Itu yang menguatkan dan tubuhnya menjadi sehat kembali. Itu kisah apel itu sangat melekat di aku. Banyak cara Tuhan menyelesaikan masalah, nggak pernah sama dengan cara kita. Nggak pernah yang aku ngerasain. Ngerasa, kenapa nggak pernah ya? Nggak pernah sama dengan cara pikir saya ya. Kenapa cara Tuhan selalu begini dan begitu? Tapi ada cara yang indah banget. Aku makin ngerti. Kenapa? Karena Tuhan yang tak terbatas, dia nggak mau ikutin cara kita. Karena dia juga mau memberikan hal yang spektakuler untuk hidup kita. Jadi itu, bang sengsara kita, pasti Tuhan akan jawab. Janji Tuhan kan iya dan amin. Tuhan memberikan iman, tapi mendengar suara Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan memang harus lebih dan lebih lagi. Thank you. Oke, terima kasih Jaja. Olin mau ngomong, Olin? Nah, tapi dari kisah yang disampaikan Jaja juga ada sebuah pencerahan dalam hidup saya yang saya dapat gini loh. Seperti lagu yang mungkin sepanjang pertemuan ibadah kemarin dinyanyikan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Artinya begini Bapak Ibu, dari kisah apel tadi, mungkin bagi sipir itu mau menghina, kan kok sepele banget yang diminta cuman apel. Bagi kami sih apel nggak usah doa, tinggal ambil. Tapi dari sisi hamba Tuhan yang berdoa, dia tahu itu jawaban Tuhan. Saya tangkap ini loh, Tuhan itu bisa pakai orang fasik, bahkan Tuhan bisa pakai kesombongan orang lain untuk menjawab permasalahan kita. Wow, keren Tuhan bagi saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap berharap pada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Oke, silakan Olin mau sampaikan sesuatu, Olin. Oke, Olin. Oke. Yang lain Bapak Ibu? Nilam sampaikan, silakan yuk. Mau tambahin sedikit aja. Halo, kedengaran? Saya mau tambahin sedikit aja. Ini setiap orang pasti punya masalah ya. Apalagi kayaknya aku juga punya masalah belakangan ini. Jadi kadang kalau dengar lagu rohani itu rasanya mau nangis aja gitu.
kayak tadi pagi hari Minggu kan Rudi ada cerita tentang Jesus love me. Jadi waktu dengar itu rasanya tersentuh banget gitu. Sampai nangis gitu rasanya, sedih banget gitu. Rasanya Tuhan tuh benar-benar sayang aku. Dan ada satu firman tadi waktu Pak Heri sampein, ada satu firman yang lengket gitu, yaitu siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah itu tadi aku langsung teringat firman itu. Nah terus ada lagi yang aku mau tambahin yaitu waktu aku dengar khotbahnya C. Yuli waktu itu. C. Yuli bilang, percaya Tuhan sama mempercayai Tuhan itu beda tipis, dia bilang gitu. Jadi waktu dia umpamain tentang sama C. Acu, C katanya, Cece percaya sama aku? C. Acu jawab, iya kata C. Acu. Mau dak aku? C. Aku minta harta Cece lah semuanya, kata C. Yuli. C. Acu mempercayai nggak hartanya sama C. Yuli? Kata C. Acu, enggak. Jadi dari situ aku buka pikiran juga. Dari yang diomongin C. Yuli, wah kita tuh percaya sama Tuhan tuh. Bukan percaya cuma percaya, tapi mempercayai gitu. Nah itu tetap merema dalam hidup aku, apa yang dikasih tahu ke aku. Jadi aku di sini supaya bisa sama-sama tahu. Thank you. Oke, terima kasih Nilam. Aman Onyen mau sampaikan sesuatu? Tidak, Pak Hengki, belum bisa bicara. Oh, oke. Pikir karena Ama unmute, Ama mau ngomong sesuatu untuk meneguhkan kami semua. Belum bisa. Oh, oke. Yuk, yang lain Bapak Ibu boleh sampaikan sesuatu apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Seperti Nilam tadi katakan, yuk kita percaya dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah gaya hidup orang percaya. Namanya aja kita orang percaya. Nah kalau kita nggak percaya sama Tuhan, nggak cocok itu. Oke, apakah yang lain? Oh ya, selamat bergabung juga. Ada Pak Budi, saya lihat dari Bogor. Oke, kalau tidak ada lagi. Bu Merianti itu mau ngomong, Her. Ya, silakan. Bapak Ibu, terima kasih. Maaf tadi saya terlambat. Kalau mengenai sengsara, itu jangan sampai kita itu karena kita merasa iba akan diri kita sendiri ya. Sengsara atau iba diri itu kadang-kadang rancu. Jadi kita itu merasa sengsara. Padahal orang lain kalau melihat kita, ya enggak. Gitu. Nah, tadi Nilam juga katakan mempercayai Tuhan. Jadi kalau kita mempercayai Tuhan, itu seluruh aspek hidup kita, baik keuangan kita, nafas kita, bahkan kita mempercayai Tuhan, walaupun kita sengsara, walaupun kita itu dalam aniaya, bahkan walaupun kita di dalam suatu keadaan yang sangat tidak menyenangkan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu loh ada dalam diri kita. Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Saya kira itu saya terus implementasikan dalam hidup saya, sehingga saya sudah tidak punya lagi merasa sengsara, biar dihina, dianiaya. Ya saya tidak lagi merasa sengsara, karena Tuhan sudah memberi damai sejahtera pada saya.
Itu yang saya alami. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Miriati. Jadi jangan sayang diri, nelongso, menganggap diri paling sengsara. Nah, percayalah kita punya Tuhan yang hebat. Oke, sebelum saya serahkan kepada Bapak Hengki untuk pimpin doa, nah seperti apa yang pernah Pak Ramli sampaikan, kita mau bebaskan karunia-karunia roh. Maksud saya selama Bapak Ibu ikutin acara ini, ketika Bapak Ibu melihat wajah teman-teman dan Tuhan taruh impresi sesuatu, Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat untuk kita doakan. Jadi tidak hanya sebatas apa yang seperti Hengki buat hari Sabtu atau Minggu, Bapak Ibu siapa yang mau doakan, didoakan. Tapi kalau pagi hari ketika kita berdoa seperti ini, kita dengar firman, Tuhan taruh sesuatu untuk hati seseorang di antara kita, Bapak Ibu boleh langsung ketik di kolom chat, atau kalau itu memang message untuk pribadi, Bapak Ibu boleh chat secara personal. Caranya Bapak buka kolom chat, terus Bapak Ibu klik di ada tulisan everyone itu sebelahnya, terus klik lagi, nah cari nama orang bersangkutan kalau memang itu mau disampaikan secara personal Bapak Ibu. Supaya kita benar-benar mengalami Tuhan secara nyata, saling mendoakan satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hengki. Terima kasih Pak. Saya mau nambahin sedikit seperti Ibu Mirianti sama Nilam ngomong, kalau kita tuh harus mempercayai Tuhan. Di samping kita mempercayai Tuhan, saya melihat pemazmur di sini Pak mempunyai harapan dan keyakinan Pak bahwa selama-lamanya hukuman-hukuman Tuhan itu adalah adil Pak. Jadi kalau hal yang sengsara, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kita percaya, kita pasti akan mendapatkan suatu keadilan dari Tuhan. Itu yang harus kita yakinkan di pagi hari ini. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus datang kepada Engkau. Kami terus berharap dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami ya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa buat anak-anak kami, Michelle PS Tuhan, Michelle A Tuhan, dan juga Angel ya Bapa yang sudah mengikuti SBMPTN ini ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan hasil yang terbaik ya Tuhan, di mana kerinduan daripada anak-anak kami untuk mendapatkan universitas yang diinginkan ya Bapa. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu memberkati anak-anak kami ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Yonatan ya Tuhan, biarlah mempunyai damai dan sukacita dari Allah setiap hari ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan sukacita yang terbaik Tuhan dalam kehidupan Yonatan ini ya Bapa. Dan juga kami juga berdoa buat Pak Abi dan Bu Ros Tuhan yang merawat Yonatan Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan hikmat pada Pak Abi dan juga Bu Ros ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat adiknya Trisman Tuhan, Yarman Mendova, yang sedang mengikuti pelatihan di Sibolga Tuhan untuk melamar TNI di bulan Agustus Tuhan, supaya pelatihannya berjalan dengan baik dan bisa lulus tes di bulan Agustus besok ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan tolong Tuhan, biarlah adik Trisman ini, Yarman ini bisa masuk TNI ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke bawah tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami, Buyung Christian Tuhan, biarlah dia juga bisa mendapat pekerjaannya kembali sebagai pilot di maskapai ya Bapa. Biarlah Tuhan buka jalan Tuhan. Tuhan juga campur tangan apapun yang menjadi keinginannya ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Buyung Christian ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga besar Pak Budi Tandiono Tuhan, supaya diberi penghiburan dan ketabahan Tuhan atas meninggalnya Cece kedua yang telah dipanggil oleh Bapa ke surga ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga Pak Budi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Bapa.
Bapa, biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa kami terus Tuhan ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga percaya melalui pandemi ini Tuhan, bangsa kami juga terus berharap dan terus menaruh pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah hari demi hari kami percaya Tuhan, pandemi ini juga akan berlalu ya Bapa. Biarlah kami terus memohon dan meminta perlindungan daripada Engkau Tuhan atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Dan juga Tuhan terus memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Jauhkan daripada orang-orang yang berniat jahat untuk memecahkan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat perekonomian bangsa ini Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan membawa lebih baik lagi ya Tuhan perekonomian ini ya Tuhan. Biarlah pabrik, industri Tuhan, bahkan perusahaan-perusahaannya Tuhan boleh aktif kembali Tuhan, boleh bangkit kembali Tuhan, dan juga perkebunan juga boleh bangkit lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami dan juga kami berdoa buat pemimpin bangsa ini, buat presiden, bahkan gubernur, bupati, bahkan sampai ke Pak Camat sampai ke kelurahan Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini diambil oleh aparat ASN ini Tuhan, mereka bisa melakukan dengan roh takut akan Tuhan ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur, dengan penuh sukacita Tuhan. Pagi ini kami tahu kuasa-Mu sudah memenuhi setiap kami Tuhan. Ada banyak persoalan dan masalah, tetapi kami begitu yakin dan percaya. Allah kami yang kami sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Allah yang akan menjawab semua permohonan dan beban yang kami hadapi sesuai rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu rencana-Mu bukan rencana kami. Maka itu kami selalu berharap kepadamu semua kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan Engkau campur tangan dalam setiap keadaan kami. Karena kami percaya hari-hari yang kami hadapi adalah hari-hari yang semakin jahat. Tetapi karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan aman dan damai, dan kami akan menjadi kesaksian. Terima kasih buat renungan firman pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau terima berkat-Mu seperti Tuhan memberkati Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok.